Ya, selamat datang lagi di channel FitSign. Seperti biasa, kami akan memberikan tutorial yang seperti Anda lihat pada thumbnail video ini, yaitu membuat teks efek teks yang berada pada belakang background, sehingga letak teksnya berada pada orang-orang ini. Maka untuk tutorial ini cukup gampang. Yang perlu Anda ketahui adalah hanya penggunaan tool draw, bisa freehand, bezier, atau pen tool. Seperti yang sudah kami jelaskan pada video kami di sini. Nanti ada pada card. Baik, langsung saja kita akan memulainya. Pertama adalah saya menggunakan pen tool, kemudian saya seleksi objek yang berada di depan, kemudian teksnya akan berada di belakang. Saya mulai dari sini, orang ini. Untuk stok gambar saya ambil dari Google dengan alamat video chief dengan keyword people with the background scenery. Oke, lanjut. Maaf jika kualitas gambar ini agak kecil, tetapi jika Anda memiliki gambar yang kualitas bagus, akan lebih baik. Dan juga sangat disarankan jika foto-foto Anda yang berada pada pemandangan itu bisa digunakan seperti ini. Oke, saya mulai. Saya seleksi objeknya yang akan berada pada depan dari teksnya. Untuk penggunaan pen tool, Anda bisa melihat pada tutorial kami sebelumnya. Dan cara penggunaannya pun sangat mudah, tidak terlalu sulit. Oke. Seleksi bagian-bagian yang benar-benar hanya berada pada objek yang ingin dimunculkan. Beberapa teks nanti Anda bisa gunakan teks nama, sebuah kata-kata mutiara, ataupun kata-kata yang sesuai dengan tema foto Anda sendiri. Contohnya nanti akan saya berikan adalah dengan nama bisnis, karena foto ini sedang melakukan meeting. Lalu apa bedanya meeting dengan bisnis? Ya sudah, itulah. Sehingga silakan ambil kesimpulan antara meeting dan bisnis. Karena kedua-duanya apa? Lanjut. Oke, hampir selesai. Tinggal sedikit. Oh, terlalu banyak. Tidak apa-apa. Saya langsung ambil di sini. Karena objek yang akan saya tampilkan itu hanya sedikit, tidak semua objek. Oke. Di sini ada objek yang harus kita potong.
Jika kita intersect atau kita crop, maka objek ini akan terikut. Jadi kita potong terlebih dahulu objeknya. Seleksi kedua-dua objeknya. Jadi objek, jika Anda tidak melihat, ini ada objek yang kita buat pertama, kemudian yang kedua. Nah, setelah itu baru kita potong. Oke, cukup. Kita sudah memiliki objek. Nah, di sini juga kita harus memotong. Kita seleksi kedua objek, kemudian kita potong. Setelah itu buat objek baru lagi dan potong. Oke, selesai. Sepertinya di sini juga kita harus memotong. Oke, cukup. Di sini juga sepertinya harus ada pemotongan. Potong. Oke, selesai. Cukup. Sepertinya sudah cukup. Baik, di sini sudah ada objek yang telah kita buat. Objek pemotongnya, kemudian dan objek background. Baik, kita seleksi kedua-duanya. Setelah itu kita intersect agar memiliki objek baru. Oke, untuk gambar bantu, gambar yang telah kita potong, kita delete, kita hapus, dan maka ini adalah hasil dari objek yang telah kita intersect tadi. Oke, baik, lanjut. Sekarang kita akan membuat teksnya. Saya contoh menggunakan kata. Oke. Dengan font, Anda bisa menggunakan font-font sesuka Anda, dan saya hanya sarankan penggunaan font-font lurus seperti Arial, Impact, kemudian dan beberapa jenis font lainnya. Karena akan mengangkat sebuah relevan antara background dengan teks. Baik, saya akan menggunakan Impact dengan pemberian warna putih. Saya besarkan karena akan saya berikan pada belakang sini. Oke, cukup. Objek yang tadi kita buat, objek yang kita buat ini letakkan pada bagian atas dengan cara Ctrl backup. Oke, ini cukup. Kita angkat lagi sedikit. Oke, sepertinya kurang atas karena tulisan S dan I-nya tertutup. Saya angkat lagi. Oke, cukup. Karena objeknya ini adalah lantai dan juga di sini ada dinding, sehingga perspektif dari teks dengan gambar itu tidak bagus, sehingga kita hanya cukup menggunakan envelope dan kita atur sesuai dengan lantainya. Saya gunakan ini, setelah itu seperti ini. Oke. Kita atur. Beginilah kira-kira untuk percobaannya. Anda bisa mencobanya sendiri. Oke, bisnis. Dan di sini sudah tampak. Dan Anda bisa memberikan warna terserah Anda dan sesuaikan dengan apa yang ingin Anda sampaikan. Jika Anda ingin tambahkan sedikit efek, silakan. Contohnya saya akan memberikan efek sedikit shadow. Oke, saya berikan sedikit shadow di sini agar terlihat elegan sedikit saja. Saya convert ke bitmap.
Oke, dan saya berikan blur, Gaussian blur. Saya lepas kuncinya, saya atur blurnya. Oke, terlalu besar. Oke, sepertinya sudah cukup. Saya oke. Saya geser sedikit. Dan saya letakkan ini berada di atas lagi dengan shift back up. Oke. Karena terlalu tinggi tingkatnya, saya akan berikan efek transparansi sedikit agar tidak terlalu mencolok. Oke. Oke, cukup. Seperti inilah hasilnya. Untuk percobaan lainnya, saya sudah ada objek yang sama di sini, dan objek sama yang telah saya buat adalah objek untuk memotongnya dan akan berada di bagian atas. Saya seleksi kedua-duanya antara objek pemotong dengan objek gambar dengan tombol shift, kemudian klik kedua-duanya. Setelah itu saya enter shift. Oke, bagian bantunya untuk objek pemotongnya saya hapus. Di sini maka kita mempunyai dua objek baru. Dan saya tuliskan kata di sini adalah together karena mereka bersama-sama. Together with brother. Oke. Saya berikan warna putih. Dan objek yang akan di atas adalah saya pencet Ctrl Backup. Oke. Karena objeknya tidak terlihat, Anda bisa menggunakan warna orange di sini. Di sini akan terlihat objeknya terpotong putih-putih. Jadi silakan Anda rapikan sendiri atau ditambahkan efek gradasi sedikit. Untuk efek gradasi Anda bisa buat sendiri. Karena tadi saya sudah hapus sehingga saya harus kembalikan dari awal diunduh. Dan tips triknya yaitu saya biar kata ini tidak saya hapus, maka saya Ctrl X untuk menyimpannya di clipboard. Baik, saya Ctrl Z semua sampai dengan alat bantu ini sudah cukup. Oke. Kemudian saya Ctrl V. Oke. Di sini masih ada filenya, saya angkat. Dan ini saya berikan warna hitam. Dan saya berikan blur, convert to bitmap terlebih dahulu, maaf. Oke. Dan saya berikan efek Gaussian blur. Oke, sepertinya cukup. Saya letakkan pada objek mereka ini. Oke. Cukup. Karena objeknya ini mengganggu, sehingga kita harus memotongnya. Kita potong bagian sini sampai dengan sini. Kita potong objeknya. Oke. Dan ini terlalu kotor, kita potong juga agar tidak mengganggu objeknya. Potong. Oke, cukup. Oke, sepertinya cukup. Inilah contoh penggunaan dari objeknya. Namun Anda bisa tanpa menggunakan gradasi
jika memang Anda seleksinya sudah cukup baik. Nah, di sini juga sepertinya kelihatan aneh. Saya berikan pemotongan lagi di sini. Wow. Sepertinya aneh. Ini tidak apa-apa. Anda bisa mencobanya sendiri untuk pengaturannya. Oke. Untuk saya punya beberapa stok yang sudah digunakan oleh teman saya. Dan stoknya itu sudah penggunaan dari teks seperti ini berada di sini. Anda bisa melihat di sini penulisannya adalah sini untuk namanya, setelah itu ini adalah nama jenis, nama dari gunung, kemudian di sini adalah ekspresinya, ekspresi dari tingkah mereka. Ini bisa menjadikan sebuah inspirasi bagi Anda, bisa memasukkan nama ataupun nama tempat dan juga ekspresi apa yang Anda rasakan pada sebuah gambar yang Anda punya. Baik, terima kasih Anda telah melihat beberapa tutorial dari kami. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. And stay creative and think first.